Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki parubaya yang sangat disegani, bernama Pak Haji Marsuki. Ia dikenal sebagai tokoh agama yang rajin ibadah, tak pernah absen dari masjid, dan sering memberi ceramah tentang pentingnya kejujuran dan keikhlasan dalam berumah tangga. Orang-orang menyebutnya Haji Teladan. Penampilannya selalu rapi dengan sarung dan peci putih bersih. Istrinya, Bunyai Salamah, juga dikenal sebagai perempuan lembut dan taat. Mereka terlihat seperti pasangan yang harmonis dan jadi panutan. Namun, siapa sangka, di balik semua itu, tersembunyi rahasia besar yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh siapapun. Bunyai Salamah selama ini menyimpan luka batin yang dalam. Setiap malam ia menangis diam-diam, menatap langit-langit rumah, berharap Allah menunjukkan jalan keluar dari penderitaan yang ia rasakan bertahun-tahun. Rahasia itu akhirnya terbongkar, ketika suatu hari Bunyai Salamah tak sengaja menemukan sebuah benda di bawah lemari pakaian suaminya. Sebuah dompet lusuh berisi surat cinta dari perempuan lain, dan foto seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun. Bibir Bunyai bergetar membaca isi surat itu. Untuk Haji Marsuki, terima kasih telah membiayai anak kita. Aku berharap suatu hari nanti kau bisa mengakuinya di depan istrimu. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Tertanda, Rina. Bunyai Salamah hampir pingsan saat itu juga. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak, air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Selama ini, semua kata-kata manis dari suaminya, semua dakwah tentang kejujuran yang ia dengar setiap malam, ternyata hanya topeng. Ia telah dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Keesokan harinya, Bunyai memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Pak Haji Marsuki. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, ia mengangkat surat itu dan berkata, "Pak Haji, ini apa?" Wajah Pak Haji langsung pucat pasi. Tangannya gemetar. Ia mencoba tersenyum, mencoba menenangkan, tapi mulutnya keluh. Ia tak bisa menjawab satu pun pertanyaan istrinya. "Sudah berapa lamamu menyembunyikan ini dari aku? Anak siapa itu? Siapa perempuan bernama Rina?" Bunyai menatapnya tajam, penuh luka dan marah. Pak Haji hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak punya kata-kata. Hari itu menjadi awal dari kejatuhan nama besarnya. Namun belum selesai badai itu berlalu, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Malam harinya, Pak Haji Marsuki tetap pergi ke masjid untuk menunaikan salat Isya berjamaah, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi begitu ia takbir dan bersujud, tubuhnya tiba-tiba membeku. Kepala jamaah masjid, Ustaz Rohim, yang berada di saf depan, menyadari ada kejanggalan. Gerakan Pak Haji berhenti lama sekali. Wajahnya kaku. Tak ada suara. Ketika Ustaz Rohim mencoba membangunkan, ia terkejut. Tubuh Pak Haji terasa dingin dan keras. Benar-benar keras. Seperti batu. Allahu Akbar. Dia berubah jadi batu. Teriak salah satu jamaah yang ikut melihat. Seluruh masjid gempar. Jeritan dan takbir bersahut-sahutan. Wajah Pak Haji membatu dalam posisi sujud, tak bergerak sedikit pun. Dan dari sudut matanya, mengalir air bening, seperti air mata yang tertahan sejak lama. Warga pun panik, dan Bunyai Salamah segera dipanggil ke masjid. Sesampainya di sana, ia hanya berdiri membisu. Air matanya jatuh. Bibirnya bergetar. "Allah, ini balasan MU," bisiknya lirih. Belum selesai semua memahami apa yang terjadi, sebuah cahaya aneh menyinari sudut masjid. Dan hal mengejutkan, benar-benar terjadi. Cahaya itu datang dari arah mihrab masjid. Cahaya putih berkilau, lembut tapi menyilaukan. Para jamaah yang masih berkumpul terdiam. Mereka tak bisa bergerak. Seolah tubuh mereka terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Bunyai Salamah tertegun. Matanya terpaku pada cahaya yang menyebar perlahan hingga menyinari seluruh ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara, bukan dari pengeras suara, bukan dari manusia manapun, tapi suara yang menggema langsung di dalam hati semua orang yang ada di situ. Suara yang dalam, agung, dan tak dapat dilukiskan dengan kata. Inilah akibat dari kemunafikan yang disembunyikan. Lisan yang manis,
namun hatinya penuh dusta. Sujudnya tak lagi untukku, tapi untuk menjaga citra di hadapan manusia. Tubuh para jamaah gemetar. Beberapa menangis. Tak sedikit yang langsung bersujud. Mohon ampun atas dosa-dosa mereka sendiri. Sementara tubuh Pak Haji Marsuki yang telah menjadi batu, masih tetap dalam posisi sujud. Hatinya, jika masih bisa merasa, pasti sedang berteriak minta ampun, minta diberi kesempatan kedua. Tapi, saat itu sudah terlambat. Namun Allah yang Maha Adil tak menurunkan azab tanpa hikmah. Malam itu, setelah cahaya menghilang perlahan dan masjid kembali gelap, batu yang dulunya tubuh Pak Haji mulai retak perlahan. Retakan kecil membentuk pola, lalu terdengar suara pecah seperti keramik terbelah. Semua orang kembali tersentak. Namun tubuh itu tak hancur. Dari retakan batu itu, muncul asap tipis, lalu suara tangisan kecil, seperti suara anak-anak menangis lirih dari dalam. Bunyai Salamah mendekat dengan langkah gemetar. Ia melihat ke dalam retakan batu itu, dan benar, di dalamnya seperti ada bayangan wajah anak kecil yang sedang menangis memanggil ayahnya. Abi, Abi. Bunyai langsung menangis. Tubuhnya limbung. Ia dipeluk oleh salah satu jamaah wanita yang datang membantunya berdiri. Semua orang di masjid malam itu pulang dengan hati bergetar. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa, lalu merambat ke media sosial, menjadi viral di seluruh Jawa Timur. Keesokan harinya, rumah Pak Haji dipenuhi wartawan dan warga yang ingin melihat langsung sosoknya yang telah menjadi batu. Namun, Bunyai Salamah menolak semua permintaan wawancara. Ia memilih menutup pintu dan berdiam diri dalam ibadah, memohon petunjuk kepada Allah. Hanya satu yang ia izinkan, makam batu itu dipindahkan ke halaman belakang rumahnya. Sebuah tempat sunyi di bawah pohon mangga tua, tempat Pak Haji biasa duduk bermuhasabah dahulu. Ia memasang papan kecil bertuliskan, "Di sini bersemayam jasad yang membatu, namun semoga ruhnya telah lunak di hadapan Allah." Namun, cerita ini belum selesai. 3 hari setelah kejadian itu, seorang wanita datang dari kota. Ia membawa anak laki-laki berusia 5 tahun, yang wajahnya sangat mirip dengan Pak Haji Marsuki. Wanita itu bernama Rina, dan kedatangannya membawa rahasia baru yang lebih mengejutkan. Bunyai Salamah yang masih dalam keadaan terpukul dikejutkan oleh ketukan pintu rumahnya pagi itu. Pelan, tapi bertalu, seolah membawa kabar berat yang sudah lama tertahan. Saat pintu dibuka, di depan berdiri seorang wanita muda berjilbab rapi, matanya sembab. Di sampingnya berdiri seorang anak kecil, sekitar 5 tahun, yang langsung membuat dada Bunyai berdebar. Anak itu, wajahnya seperti Pak Haji Marsuki saat muda. "Assalamualaikum, Bunyai. Maaf saya datang tanpa kabar. Nama saya Rina." Bunyai hanya mengangguk pelan, mempersilakan mereka masuk. Langkahnya gemetar. Setelah duduk di ruang tamu, Rina membuka percakapan. Suaranya tenang, namun jelas ia menahan sesuatu yang berat. Saya sudah lama menyimpan ini, Bu. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi pada almarhum Pak Haji, saya merasa waktunya sudah tiba. Saya harus jujur, demi kebaikan semuanya." Rina lalu memeluk anaknya, kemudian berkata, "Ini anak Pak Haji, Bu. Anak kandungnya dari saya." Ruangan hening. Waktu seolah berhenti. Bunyai terdiam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas. Air matanya mulai mengalir. Tapi bukan karena marah. "Lanjutkan, Nak," ujarnya pelan. Rina menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya. Ia adalah mantan mahasiswa bimbingan Pak Haji saat masih aktif mengisi ceramah dan kegiatan sosial keagamaan di Surabaya. Dalam salah satu kegiatan, mereka sering bertemu, dan hubungan mereka makin dekat. Hingga suatu malam, di luar akal sehat dan logika, Pak Haji mengajaknya menikah secara siri. "Saya salah, Bu. Saya sadar. Tapi saya waktu itu hanya merasa diistimewakan oleh seorang tokoh agama besar. Saya kira itu cinta," kata Rina sambil menangis. Namun setelah melahirkan, Pak Haji tak lagi datang. Ia memberikan uang tiap bulan,
Cukup untuk hidup, tapi tak pernah mengakui anak itu secara terbuka. Saya nggak mau mengganggu rumah tangganya. Tapi hati kecil saya selalu sakit. Saya berharap dia setidaknya akan jujur suatu hari nanti. Lirina. Bunyai terdiam lama. Ia memandang wajah anak kecil yang sedang memainkan sajadah kecil di lantai. Anak itu seperti tak sadar bahwa dunia orang dewasa sedang bergetar di sekelilingnya. Lalu Bunyai berkata, dengan suara pelan namun mantap, "Nak, mungkin Allah sudah menegur dengan cara paling keras. Tapi kedatanganmu hari ini bukan untuk membuka luka, tapi untuk menutup kebohongan yang selama ini ditutup rapat. Anak ini, darah daging suamiku, akan tetap aku anggap cucuku." Tangisan Rina pecah. Ia memeluk Bunyai erat-erat, dan untuk pertama kalinya, ada kehangatan dalam pelukan yang tak terduga itu. Namun, di tengah keharuan itu, sebuah keanehan terjadi lagi. Anak kecil itu tiba-tiba berdiri menghadap kiblat, dan mulai mengangkat tangan, seolah takjub melihat sesuatu. Abi di sana, Abi panggil aku." Semua orang menoleh, dan dari luar rumah, angin bertiup pelan. Sajadah yang tadinya tergelar, tiba-tiba melayang dan jatuh tepat di depan anak itu. Seolah seseorang baru saja berdiri dari sajadah itu. Bunyai Salamah langsung sujud. Rina menangis sambil memeluk anaknya erat. Warga yang melihat dari jendela ikut tertegun. Allah belum selesai menunjukkan kekuasaannya. Karena malam itu, anak kecil itu bermimpi, dan menceritakan sesuatu yang akan membuat desa itu kembali gempar. Malam itu turun dengan hening yang tak biasa. Langit mendung. Angin seperti membawa pesan dari langit yang tak mampu diterjemahkan oleh manusia biasa. Anak kecil yang dibawa Rina, namanya Rizky, tidur pulas di kamar belakang rumah Bunyai Salamah. Namun di tengah malam, tubuh kecilnya mulai gelisah. Tangan kecilnya gemetar, bibirnya komat-kamit. Bunyai yang sedang membaca Al-Quran di ruang depan terhenti saat mendengar suara tangis lirih dari kamar. Ia bergegas menghampiri. "Nak Rizky? Kenapa? Sayang? Mimpi buruk?" Rizky duduk sambil memeluk tubuhnya sendiri. Matanya masih berkaca-kaca. "Nenek, Abi datang ke mimpi aku." Tapi mukanya marah. Abi duduk di batu yang kayak tadi siang itu. Bunyai tercekat. Nafasnya tersangkut di tenggorokan. "Lalu apa yang Abi bilang, Nak?" Rizky menunduk. Abi bilang, dia nggak bisa tenang. Abi diikat sama doa-doa orang yang dia sakiti. Abi bilang ada satu tempat yang harus dibuka. Di bawah lemari kayu besar di kamar Abi. Abi simpan sesuatu di sana. Sesuatu yang harus dibakar agar dia bisa tenang. Bunyai langsung berdiri. Langkahnya cepat. Ia menyuruh Rina menjaga Rizky, lalu menuju kamar almarhum suaminya, Pak Haji Marsuki. Dengan tangan gemetar, ia menggeser lemari kayu tua yang besar. Butuh tenaga dan keyakinan, tapi setelah terdorong sedikit, terlihatlah papan kayu lantai yang sedikit terangkat. Ia congkel bagian itu, dan di bawahnya, sebuah kotak hitam, dibungkus kain mori, dililit benang merah. Aroma menyengat menusuk hidung, seperti bangkai dan dupa menyatu. Bunyai membuka kainnya perlahan. Di dalamnya, ada segumpal rambut, selembar foto perempuan yang wajahnya disayat silang merah, dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam kental. Di bawah kotak itu, ada selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul yang asing. Bunyai mundur. Napasnya memburu. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia menjerit pelan. "Ya Allah! Astagfirullahaladzim. Ini ilmu hitam." Tangisnya pecah. Ia tak pernah menyangka, suaminya yang begitu dihormati, ternyata menyimpan rahasia kelam yang luar biasa mengerikan. Ilmu pengikat, ilmu pemikat, ilmu untuk menundukkan perempuan. "Ya Allah, suamiku, apa yang telah kau lakukan?" Tanpa pikir panjang, Bunyai membawa kotak itu ke belakang rumah. Ia membakar semuanya sambil membaca ayat-ayat suci. Api menyala dengan suara mendesis seperti ular. Saat api padam, angin besar tiba-tiba bertiup, dan pohon belakang rumah retak batangnya tanpa alasan jelas. Malam itu, Bunyai bermimpi.
Pak Haji Marsuki duduk di tempat gelap, tersenyum pada akhirnya. Tapi wajahnya masih belum utuh. Seperti batu yang retak. Terima kasih, Salamah. Tapi belum semua. Dan saat terbangun, Rizky sudah duduk di atas sajadah, menatap Bunyai. Abi bilang satu lagi. Ada satu perempuan yang dia zalimi. Kita harus cari. Atau Abi nggak bisa pergi. Waktu fajar mulai menyingsing. Dan pintu baru menuju rahasia masa lalu Pak Haji Marsuki kini terbuka lebar. Fajar mulai merekah. Namun bukan cahaya yang menenangkan hati yang datang pagi itu. Bunyai Salamah duduk terpaku di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah pintu, seolah menanti sesuatu yang tak tahu pasti apa. Rizky duduk di sampingnya. Tangan mungilnya menggenggam tasbih milik almarhum ayahnya. Anak kecil itu seperti tahu bahwa pagi ini akan membawa kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Bunyai, Rizky bilang harus cari seorang perempuan, siapa kira-kira? Tanya Rina perlahan. Bunyai terdiam lama. Lalu ia menghela nafas panjang. Ada satu nama, tapi ini aib. Aku bahkan sudah menghapusnya dari ingatanku. Namanya Minah. Minah adalah perempuan muda dari kampung seberang yang dulu pernah bekerja sebagai pembantu di rumah mereka. Cantik, lugu, polos, dan, ya, dia juga buta huruf. Pak Haji dulu sangat perhatian padanya. Terlalu perhatian. Sampai suatu malam, Minah menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Kata orang, dia dipulangkan. Kata yang lain, dia kabur. Tapi kini, Rizky berkata, Abi bilang, dia yang paling menderita. Karena Abi ninggalin dia bawa anak. Tapi anak itu katanya meninggal. Bunyai menangis. Allah, aku ini istrimu. Tapi aku tak tahu kejahatanmu sampai separah ini, Haji. Tanpa buang waktu, mereka pun berangkat ke kampung sebelah. Mencari orang-orang tua yang mungkin masih ingat tentang Minah. Setelah berkeliling, bertanya ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan rumah kecil di pinggir hutan bambu. Seorang perempuan tua membuka pintu. Cari siapa, Nak? Bu, maaf. Apa ibu tahu perempuan bernama Minah? Dulu kerja di rumah Pak Haji Marsuki. Perempuan tua itu menatap tajam. Lalu menunduk. Minah, sudah lama mati, Bu. Tapi bukan mati biasa. Dia ditemukan tergantung di pohon nangka belakang rumah ini. Orang bilang, dia bunuh diri karena hamil. Tapi tak pernah ada yang tahu siapa bapaknya. Bunyai tercekat. Kakinya gemetar. Mayatnya dikubur di sini, Bu? Tidak. Waktu itu keluarganya malu. Dan mayatnya tidak diterima di makam umum. Mereka kuburkan di tepi hutan di bawah pohon tua. Tapi sejak itu, pohon itu selalu mengeluarkan darah setiap malam Jumat Kliwon. Dan suara bayi menangis masih suka terdengar sampai sekarang. Langit mendung kembali. Angin bertiup keras meski belum ada hujan. Bunyai tahu ini bukan kebetulan. Ini peringatan. Bu, kami ingin ke sana. Kami mau doakan almarhumah Minah. Perempuan tua itu menunjukkan jalan. Dan di bawah pohon besar itulah, Bunyai, Rina, dan Rizky duduk sambil mengaji. Bunyai menangis tak berhenti. Ya Allah, andai aku tahu, aku takkan dia membiarkan suamiku menyakiti perempuan ini. Dan saat surat Yasin dibacakan sampai akhir, angin berhenti, burung hening, dan dari tanah keluar aroma wangi yang sangat lembut, seperti bunga melati dan kayu gaharu. Tanda doa itu diterima. Namun saat mereka hendak pulang, Rizky kembali bicara. Masih ada satu lagi. Abi bilang anak itu ternyata belum meninggal. Anak Minah masih hidup. Dan kini, satu misteri besar kembali terbuka. Siapakah anak Minah? Di mana dia berada? Dan kenapa Pak Haji menyembunyikan semuanya? Pulang dari hutan dengan hati yang guncang, Bunyai Salamah tak bisa tidur semalaman. Matanya sembab, tubuhnya lelah. Tapi pikirannya terus dipenuhi tanya. Kalau anak Minah belum meninggal, di mana dia sekarang? Rizky duduk di sudut kamar. Matanya kosong menatap ke langit-langit.
seolah jiwanya sedang berjalan ke alam lain. Lalu tiba-tiba, ia berkata, Abi bilang anak itu tinggal di panti. Dulu sempat dititipin ke pesantren kecil dekat terminal lama. Tapi lalu dikasih ke panti karena pesantrennya tutup. Namanya Hana. Bunyai segera membuka ponsel, mencari data panti asuhan sekitar terminal tua yang disebut Rizky. Setelah beberapa telepon dan pencarian, akhirnya satu nama muncul. Panti asuhan Amanah Barokah. Letaknya di pinggir kota. Kecil, hampir tak terdengar gaungnya. Mereka pun berangkat ke sana tanpa menunggu waktu. Sesampainya di panti, seorang pengasuh tua bernama Bu Siti menyambut dengan ramah. Tapi ketika Bunyai menyebut nama Hana, wajah Bu Siti langsung berubah murung. Hana itu anak baik, Bu. Tapi hidupnya penuh luka. Dari kecil dia dibawa ke sini sama seorang lelaki berpakaian agamis. Dia cuma bilang, anak ini yatim piatu, ibunya meninggal karena sakit jiwa. Kami rawat dia. Tapi Hana itu sering mimpi buruk. Sering ngigau. Bilang, Abi, jangan tinggalin Hana. Jangan bohongi Umi. Bunyai nyaris ambruk. Itu anak Pak Haji. Anak dari perempuannya yang disia-siakan. Anak yang dikubur dalam dusta. Boleh kami bertemu Hana? Bu Siti pun mengangguk pelan. Di dalam kamar sederhana di ujung lorong, seorang gadis remaja sedang duduk mengaji. Suaranya merdu, tajwidnya fasih. Ketika Bunyai masuk, gadis itu menoleh, dan dunia seakan berhenti. Wajah itu sangat mirip Pak Haji ketika muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu. Namamu Hana? Iya, Bu. Hana Nuraini. Air mata Bunyai tumpah. Rina yang berdiri di belakangnya langsung menutup mulut menahan tangis. Rizky, yang ikut serta, hanya berdiri mematung. Tapi lalu ia tersenyum, seperti lega. Hana, boleh ibu tahu, siapa yang antarkan kamu ke sini? Nggak tahu, Bu. Cuma ingat wajah samar-samar. Mirip almarhum Pak Ustadz yang fotonya sering saya lihat di masjid besar itu. Benar, itu Pak Haji. Dan ketika ditanya apakah ia punya keinginan, Hana hanya menjawab, saya cuma ingin tahu, siapa ibu saya? Katanya meninggal karena gila. Tapi, saya sering mimpi seorang perempuan datang menangis dan mencium saya. Rasanya hangat. Rasanya seperti ibu. Bunyai memeluk Hana erat. Nak, ibu minta maaf. Ibu yang selama ini tak tahu kebenaranmu. Tapi mulai hari ini, ibu akan jadi pelindungmu. Ibu akan buka semua aib suamiku. Walau itu melukai diri ibu sendiri. Sore itu, Hana dibawa pulang ke rumah Bunyai. Tetangga mulai berbisik. Cerita demi cerita semakin ramai dibicarakan warga. Isu bahwa Pak Haji berubah jadi batu karena dosa besar makin menyebar. Dan malam harinya, kejadian menggemparkan pun terjadi. Patung batu berbentuk Pak Haji mulai retak. Retak dari bagian kepala lalu dada. Dan perlahan muncul semburat merah. Seperti darah merembes keluar. Dan terdengar suara dari dalam batu. Allah, ampuni hamba. Hamba menyesal. Hamba takut, tolong. Semua orang di rumah itu terdiam. Tubuh mereka gemetar. Bunyai memeluk Rizky dan Hana. Nak, seburuk-buruknya orang yang kalian cintai, jangan benci dia. Tapi jangan juga tutup matamu dari kebenaran. Tapi misteri belum selesai. Keesokan harinya, satu surat lama ditemukan di dalam laci meja Pak Haji. Surat yang ditujukan untuk anak keduaku yang tak pernah aku peluk. Apa isi surat itu? Apakah Pak Haji benar-benar menyesal? Atau justru menyimpan rahasia lebih besar lagi? Pagi itu rumah Bunyai Salamah terasa begitu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara anak-anak mengaji. Hanya suara detak jam dinding dan sesekali angin menggeser daun jendela. Surat itu tergeletak di atas meja ruang tamu. Kertasnya menguning. Tulisannya penuh guratan tangan khas Pak Haji Ahmad. Dan di bagian atasnya tertulis, untuk Hana, anak kandungku yang kusembunyikan dari dunia. Bunyai duduk di hadapan surat itu, ditemani Rizky dan Hana. Dengan tangan gemetar,
Ia membuka dan mulai membacanya perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, jika engkau membaca surat ini, berarti Allah telah menyingkapkan aibku. Aib besar yang kusimpan demi menjaga nama baikku, tapi membuat hidupmu menderita. Kau adalah darah dagingku, lahir dari perempuan yang pernah sangat kucintai, Minah. Dulu, saat kau masih bayi, ibumu datang menemuiku, meminta aku mengakui dirimu sebagai anakku. Tapi aku terlalu takut. Takut reputasiku hancur. Takut dihina masyarakat. Maka kuusir dia. Kuanggap gila. Padahal, aku yang lebih gila karena menolak darahku sendiri. Hana, ketahuilah, ibumu meninggal bukan karena gila, tapi karena patah hati. Ia mati dalam kesedihan karena ditolak oleh lelaki yang paling ia cintai. Dan lelaki itu adalah aku, ayah kandungmu sendiri. Aku tak layak disebut ayah. Aku tak layak disebut haji. Aku pendosa. Dan jika suatu hari Allah menghukumnya, maka itu pantas untukku. Maafkan aku, Hana. Kalau aku bisa mengulang waktu, aku akan memilihmu. Bukan reputasiku. Bukan nama baikku. Ayahmu, Ahmad. Hana menangis terseduh-seduh. Surat itu seperti pelukan hangat yang datang terlambat. Sementara Rizki, yang juga anak kandung Pak Haji dari istri sah, menunduk dalam diam. Aku nggak tahu Abi seburuk itu. Tapi kenapa harus begitu caranya Allah membalasnya? Bunyai menatap anak-anak itu bergantian. Karena Allah itu maha adil. Rizki, dosa yang disembunyikan manusia, satu hari akan dibuka. Bahkan jika manusia sudah tak bernyawa lagi. Ini pelajaran untuk kita semua. Namun malam harinya, kembali keanehan terjadi. Batu yang berbentuk Pak Haji itu kini berubah warna. Dari abu-abu kusam menjadi gelap kehitaman. Dan muncul seperti ukiran ayat di bagian dadanya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Warga yang mendengar kabar ini langsung berdatangan. Rumah Bunyai dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran dan ketakutan. Pak Ustadz dari kampung sebelah datang dan berkata, "Ini bukan sekadar batu. Ini peringatan. Seseorang telah melakukan kecurangan besar. Mengambil milik yang bukan haknya. Menghancurkan hidup orang lain demi nama baik. Dan Allah murka." Bunyai hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar menahan malu dan sedih. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan besar kembali muncul. Apakah benar hanya Hana yang jadi korban? Atau masih ada dosa lain dari Pak Haji yang belum terungkap? Karena malam itu, saat semua orang tertidur, seseorang datang mengetuk pintu. Seorang perempuan tua berjubah lusuh, membawa selembar akta lahir dan berkata, "Saya, ibu dari anak Pak Haji yang lain." Pintu rumah Bunyai terbuka perlahan. Angin malam berembus membawa bau tanah dan embun dini hari. Di hadapannya berdiri seorang perempuan renta, kerudungnya kusut, matanya sembab, dan tangannya menggenggam secari kertas yang sudah usang termakan waktu. "Assalamualaikum." Bunyai salamah. Suara perempuan itu lirih, hampir tak terdengar. Bunyai menatapnya tajam, lalu menjawab, "Waalaikumsalam. Ibu siapa?" Perempuan itu mengulurkan akta kelahiran. Tertulis nama anak, Ahmad Habibi, dan di kolom ayah, Haji Ahmad bin Salam. "Saya Jamilah. Pernah tinggal di Kediri. Dulu, 20 tahun lalu, Pak Haji pernah datang ke rumah saya. Dia menikahi saya secara siri. Tapi setelah saya hamil, dia pergi. Tanpa kabar. Saya dibuang begitu saja. Saya tidak datang untuk uang. Saya tidak datang untuk balas dendam. Saya hanya ingin anak saya tahu siapa ayahnya. Dan saya baru tahu seminggu lalu, kalau orang itu sudah jadi batu." Bunyai membeku. Hana dan Rizki yang mendengar dari balik tirai pun terdiam. Ini bukan lagi tentang rahasia, tapi kuburan besar yang dibuka Allah satu persatu. Malam itu suasana mencekam. Bunyai duduk memeluk Hana dan Rizki. Sementara Ibu Jamilah menunduk, menyimpan luka puluhan tahun dalam diam.
Bunyai, saya tahu saya salah. Tapi semua ini sudah terjadi. Kalau ini cobaan dari Allah, saya terima. Tapi mohon jangan benci anak-anak itu. Mereka nggak salah. Mereka korban. Korban dari nafsu seorang lelaki yang ingin terlihat suci di mata manusia, tapi hina di hadapan Allah. Bunyai menangis. Air matanya jatuh tak tertahan. Saya nggak akan usir ibu. Saya akan rawat ibu dan anak ibu. Seperti anak saya sendiri. Karena saya tahu, Allah sedang membersihkan rumah ini dari dosa-dosa lama. Dan saya ingin mulai hidup baru, tanpa kebohongan. Keesokan paginya, warga geger lagi. Batu berbentuk Pak Haji tiba-tiba retak. Suara gemuruh terdengar dari halaman belakang. Retakan itu membentuk belahan di bagian wajah dan dada. Lalu, satu suara terdengar samar dari dalamnya. Astagfirullah, astagfirullah. Orang-orang yang melihat langsung sujud. Takbir berkumandang di seluruh desa. Pak Ustadz berteriak. Allah masih beri kesempatan. Pak Haji belum sepenuhnya ditutup rahmatnya. Bunyai segera mengambil air wudhu, lalu berdiri di hadapan batu itu. Ia berdoa, dengan suara lantang. Ya Allah, jika Engkau ampuni suamiku, maka ampunilah juga hati kami yang penuh dendam. Bersihkan keluarga ini dari dosa dan dusta. Jadikan kami insan yang jujur dan tawadhu. Kalaupun tubuhnya tak kembali, jadikan ruhnya tenang di sisi MU. Dan detik itu juga, retakan di batu perlahan menyatu kembali. Tapi batu itu tak kembali seperti semula. Ia mengecil, lalu berubah jadi kerikil, dan akhirnya hilang di telan tanah. Tak ada yang tahu pasti, apakah Pak Haji diampuni, atau dihapus dari dunia. Tapi sejak hari itu, masjid kembali ramai. Pesantren dipenuhi anak-anak. Dan keluarga Bunyai dikenal sebagai keluarga yang berubah. Bukan karena aib, tapi karena taubat. Dan suara Bunyai menjadi penutup dari segala luka. Kalau hari ini Allah membuka satu aib, bersyukurlah. Karena itu tanda Dia masih sayang. Yang perlu kita takutkan adalah saat Allah membiarkan kita terus berdusta, sampai tak ada lagi waktu untuk kembali.